Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Legenda Gunung Tugel Kyai Ageng Singoprono. Dan semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Gunung Tugel adalah tempat bersemayamnya Kyai Singoprono yang terletak di daerah Ngelembu, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali. Kyai Singoprono adalah putra Kyai Ageng Wongsoprono II yang berdiam di daerah Desa Manglen. Sekarang Desa Manglen adalah Kelurahan Wajen, Kecamatan Simo, Boyolali, Jawa Tengah. Beliau adalah putra Raden Djoko Dandum atau Syekh Belabelu, putra Raja Majapahit Brawijaya V. Kyai Singoprono adalah anak tunggal. Kyai Singoprono mempunyai istri bernama Tasikulan. Mereka tetap tinggal di daerah tersebut. Kyai Singoprono adalah sosok yang berbudi luhur, suka menolong, dan sakti mandraguna. Pekerjaannya adalah bercocok tanam, berjualan nasi dan dawet di pinggir jalan, kurang lebih 4 km dari rumahnya. Sifat baik hatinya terlihat apabila ada orang yang membutuhkan pertolongan, pasti beliau akan menolong. Makanan yang dijual pun tidak sekedar dijual, tetapi juga diberikan kepada orang yang membutuhkan. Walaupun demikian, tak membuat beliau gulung tikar. Begitu pula dengan hasil bercocok tanamnya, itu pun melimpah ruah, sehingga banyak orang yang datang untuk meminta kepada Kyai Singoprono. Kyai Singoprono pun memberi tanpa mengharapkan kembali atas apa yang sudah diberikan. Demikianlah kebaikan Kyai Singoprono tersebar sampai di seluruh daerah sekitar. Tetapi ada yang tidak suka atas kebaikan dan kemurahan hati Kyai Singoprono karena disanjung-sanjung dan terkenal kedermawaannya sampai ke seluruh daerah sekitar. Yang tidak suka Kyai Singoprono adalah Kyai Rokorunting. Kyai Rokorunting iri dengan keberhasilan Kyai Singoprono. Sebenarnya mereka berdua adalah sahabat baik. Pada suatu saat, Kyai Rokorunting ingin menunjukkan kekuatannya kepada Kyai Singoprono dengan cara mengaitkan benang dari pegunungan Rokorunting ke selatan. Sekarang Kelurahan Ngelembu, Kecamatan Sambi, Boyolali. Di atas benang dililitkan sebutir telur, kemudian digulirkan di atas benang tersebut, dan ajaibnya telur tersebut tidak jatuh. Telur tersebut terus menggelinding di atas benang. Lalu telur tersebut akhirnya membentur gunung sebelah selatan, sehingga terdengar suara keras dan menggelegar, mengakibatkan gunung tersebut tugel atau putus puncaknya, sehingga gunung tersebut dinamakan Gunung Tugel. Nama itu masih terkenal sampai sekarang. Secara tidak langsung, kejadian tersebut sebagai alat untuk menunjukkan kesaktian Kyai Rokorunting kepada Kyai Singoprono. Namun, Kyai Singoprono tak tergerak hatinya untuk membalas perbuatan Kyai Rokorunting tersebut. Namun, setelah didiamkan, Kyai Rokorunting semakin menjadi-jadi. Kemudian secara halus, Kyai Singoprono mengiyakan hal tersebut, maksudnya menanggapi Kyai Rokorunting. Tetapi Kyai Rokorunting menganggap hal tersebut sebagai balasan dari Kyai Singoprono. Kyai Singoprono pun akhirnya marah. Beliau menggunakan cara yang sama untuk membalas Kyai Rokorunting dengan cara mengaitkan benang dari pegunungan Tugel ke utara. Di atas benang juga diletakkan sebuah telur. Kemudian telur tersebut menggelinding tanpa terjatuh dan akhirnya membentur pegunungan Rokorunting, sehingga mengeluarkan suara keras dan menggelegar. Tetapi kejadian tersebut
tidak mengakibatkan gunung tersebut rusak. Kiai Rekorunting tubuhnya tercerai-berai atau tubuhnya terontang-anting. Jasad Kiai Rekorunting kemudian dimakamkan di daerah perbatasan Kecamatan Klogo dan Kecamatan Simo yang terkenal sebagai Pegunungan Rekorunting. Hati Kiai Singoprono yang begitu baik memberikan kesan bagi penduduk setempat bahwa mungkin Kiai itu sebenarnya salah seorang wali. Pembicaraan demikian masih meluas sehingga wilayah tempat tinggal Kiai Singoprono sampai sekarang disebut Walen. Kesaktian dan kebaikan hati Kiai Singoprono tersebar luas kemana-mana sehingga Sultan Bintoro di Demak pun tertarik mendengar cerita punggawa tentang Kiai itu. Tidak mengherankan jika Bintoro ingin mengunjungi Kiai Singoprono untuk membuktikan seberapa jauh kesaktian Kiai itu. Agar kedatangannya tidak mencurigakan, Sultan Bintoro menyamar sebagai pengemis. Ketika tiba di depan rumah Kiai Singoprono, pada saat Sultan datang, Kiai Singoprono sedang menjalankan sholat di pelepah daun pisang. Dan tidak lama dari itu, Kiai Singoprono pun masuk ke dalam rumah. Segera pengemis bertemu, dan pengemis itu disambut dengan penuh hormat, bahkan dipersilakan duduk di balai-balai. Kiai Singoprono sendiri duduk di lantai tanah, bagaikan menghadap raja. Setiap kali pengemis itu bertanya, dijawabnya dengan bahasa tinggi, penuh hormat, serta dimulai dan diakhiri dengan sembah. Setelah 3 kali berturut-turut Kiai Singoprono menyembah, pengemis itu tidak tahan lagi. Dia turun dari balai-balai dan Kiai Singoprono dipeluk serta dipuji sebagai kiai yang waskito, tajam pengamatannya. Bersamaan dengan itu, Demak mengemukakan bahwa ia akan menghajar Kepuk Kenongo, Adipati Pengging yang congkak. Kiai Singoprono tidak menyetujui gagasan itu karena Kepuk Kenongo adalah orang yang sakti. Kenyal kulitnya, tidak bisa dilukai oleh senjata. Keras tulangnya bagaikan besi, dan kuat ototnya bagaikan kawat baja. Serta Adipati Pengging tersebut adalah pejabat yang jujur, serta kiai yang mempunyai karomah dan berjuang di kadipaten. Kiai Ageng Pengging hanya difitnah oleh orang yang mempunyai dendam. Untuk mengalahkannya harus diusahakan suatu cara tertentu. Pendeknya, Sultan Bintoro harus bersabar. Saran ini ditafsirkan Sunan Bintoro sebagai usaha Kiai Singoprono untuk menghalangi maksudnya. Bahkan Sultan menuduhnya bersekutu dengan Kepuk Kenongo. Kiai pun menunduk, sedih, lalu menggelengkan kepala 3 kali. Untuk menghindari perdebatan yang berkepanjangan, Kiai Singoprono segera berkata agar Sultan membuktikan ucapannya. Caranya sebagai berikut. Jika menjelang penyerangan nanti, pasukan Demak memukul bende atau gong kecil sebagai tanda penyerbuan, dan bunyinya pelan, itu tanda serangan mereka gagal total. Jika berbunyi keras, akan lancar gempuran pasukan Demak, dan kemenangan jelas pada pihak Bintoro. Dengan agak jengkel, Sultan keluar dari rumah. Ia berjalan lebih tegap, tidak lagi sebagai pengemis. Akan tetapi, alangkah terkejut hatinya ketika tiba di suatu desa. Di sana ia menjumpai pasukan Demak bersiaga. Karena tidak tega, pasukan Demak mengikuti perjalanan Sultan dari belakang sambil berlatih perang-perangan. Kesetiaan pasukan itu dipuji Sultan. Sebagai tanda terima kasih, desa itu dinamakannya Dusun Manggal. Kata ini berasal dari kata Manggala yang artinya pimpinan pasukan. Tibalah saatnya bagi Sultan untuk membuktikan kata-kata Kiai Singoprono. Bende yang tergantung di pohon duat
diperintahkan untuk dipukul. Sultan heran, yang terdengar hanya suara goyangan bende bergesekan dengan ranting pohon duet. Pukulan kedua menghasilkan bunyi aum, suara harimau. Penduduk yang tinggal di desa lain tidak jauh dari peristirahatan pasukan Demak berteriak bahwa mereka mendengar suara simo atau harimau. Oleh karena itu, desa itu hingga kini disebut Desa Simo. Suara aum dari gong akhirnya meyakinkan Sultan Bintoro bahwa Kiai Singoprono memang benar-benar sakti dan membenarkan jika masalah Kiai Gepuk Kenongo hanya difitnah oleh orang yang punya dendam. Dan beliau pun bertitah kepada pasukannya agar kembali ke Demak bersamanya. Tidak lama kemudian, Kiai Singoprono yang sebenarnya sudah tua merasa bahwa ajalnya hampir tiba. Ia berpesan kepada istrinya, Nyai Singoprono, jika ia meninggal agar dikuburkan di gunung yang putus karena ledakan benturan panah Kiai Nokorunting. Demikianlah Kiai Singoprono akhirnya dimakamkan di Gunung Tugel oleh penduduk setempat. Kiai Singoprono juga disebut Kiai Singoprono Simowalen. Perlu diketahui, Desa Simo yang terletak di sebelah timur dan Desa Walen yang terletak di sebelah barat berjarak 4 km. Gunung Tugel dijadikan tempat bersemedi atau bertapa orang-orang. Barang siapa bersemedi di Gunung Tugel, tapi orang tersebut tidak boleh mempunyai nafsu olo, pasti akan mendapat berkah dari Kiai Singoprono. Tetapi istri Kiai Singoprono meninggal dan dimakamkan di sebelah timur, makam Gunung Kiai Singoprono. Kemudian makam tersebut ditendang oleh Kiai Singoprono dan jatuh di Desa Grisik. Karena Kiai Singoprono tidak mau disejajarkan dengan istrinya, karena istri Kiai Singoprono mempunyai watak yang tidak baik. Cerita tentang Gunung Tugel memang lebih tepat disebut legenda, karena kisahnya menjelaskan adanya peninggalan. Dari legenda ini kita dapat mengambil hikmah bahwa dengki, dendam, dan iri hati dapat menghancurkan diri sendiri, bahkan lebih dari itu. Sementara itu, kesabaran, keikhlasan, dan kebaikan hati kepada sesama mendatangkan pahala dan ketentraman serta kebahagiaan untuk diri sendiri maupun orang lain. Cukup sekian pembahasan kali ini, dan nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya tetap di channel Kitab Mawas Diri.